Oke, sekarang nomor 5, nilai X yang memenuhi persamaan ini. Ini kalau sebenarnya kalian subscriber gue dari lama banget, kalian pasti tahu bahwa sebenarnya gue udah bikin video ini. Cuman perbedaannya adalah karena di sini tahun 2022, karena tahun ini maksudnya 2022. Nah, dulu gue bikinnya itu 2021. 2021 di sini juga 2021. Nah, sekarang gue ubah sekarang 2022. Nah, gimana caranya? Oke, langsung kita ke pembahasan. Nah, kalian tahu gak sih bahwa misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya, misalkan tambah N gitu, itu ada rumusnya kan? N kalikan dengan N plus 1 bagi dengan 2. Misal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu hasilnya 10. Nah, N nya itu 4. Jadi 4 kalikan dengan 4 plus 1 5 bagi dengan 2. Berarti ini 4 kali 5 kan 20. 20 bagi 2 10. Nah, sama nih 10. Jadi ini rumus umum lah. Kalau kalian ingat ke induksi matematika, kalian pasti tahu dengan ini. Dengan rumus itu. N kalikan N plus 1 plus 2 per 2. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus ini. Nah, rumus ini ke dalam ini. Karena ada giniannya nih. Sehingga kalau kalian perhatikan, misalkan 1 plus 2 itu berarti kan karena ini per, jadi balik aja ya. Dibalik, kalau ini dibalik jadi 2 per N kalikan N plus 1. Karena ini kan dibalik semua nih. Balik, dibalik. Ada di penyebut maksudnya. Karena ini kan ada di pembilang seharusnya kan. Nah, di sini N-nya 2 sehingga di sini jadi X per 2 kali 3. Berarti di sini 2. Kalau 1 plus 2 plus 3 berarti N-nya itu 3, jadi 3 kalikan 4. Ada 2-nya di sini, jadi 2X. Di sini nanti jadi 2X per 4 kali 5. Begitupun seterusnya sampai ke di sini. Sini berarti kan N-nya 2022, jadi 2022 tambah dengan 1 2023 bagi dengan 2, jadi 2X di sini. Yang satu juga sama, N-nya berapa 1? N-nya kan sebenarnya 1 kan, jadi 1 kalikan 2. Yang di atasnya di pembilang itu ada 2X. Oke, bentar gue hapus nih. Artinya 2X-nya ini gue bisa pindahin. Ini ada sama dengan 2022. Ntar gue hapus lagi 2022. Artinya 2X-nya ini gue keluarin aja. Sehingga ini jadi 1 per 1 kalikan 2 tambah 2 kalikan 3 tambah 3 kalikan 4 sampai seterusnya sampai ke 2022 kalikan dengan 2023. Yang 1 sama dengan 2022. Nah, kalau kalian anak matematika, kalian pasti familiar dengan bentuk kayak gini. Nah, ini kalau kita jabarin, ini itu adalah hasil dari 1 per 1 kurangin 1 per 2. Ini itu adalah 1 per 2 kurangin 1 per 3. Ini itu 1/3 kurangin 1 per 4. Jadi ada tandanya nih. Ini habis. Ntar gue bakal selesain yang ini. Jadi ini akan sama. Ini sebenarnya hasil dari 1 per 2022 kurangin 1 per 2023. Jadi bagian ini akan habis nih. Nah, ini akan habis, ini akan habis, ini akan habis, sampai seterusnya, sampai di sini akan habis juga. Sehingga tersisa 1 kurangin dengan 1 per 2023. 2X 1 kurangin 1 per 2023. Sama dengan 2022. Ini kalau kalian jabarin, jadi 2022 per 2023 sama dengan 2022. Ini ada 2X nih. Ini coret sehingga 2X sama dengan 2023. Atau X-nya itu sama dengan 1111,5. 1111,5. Ada nih B jawabannya. Di sini B jawabannya. B. Gokil kan soal nih? Emang bro, makanya gue bilang kalau kalian bisa soal ini, kalian bakal nilainya tinggi di UTBK TPS. Nah, nomor 6 ini gue main-main, serius gue main-main. Ini sebenarnya kalau kalian penalarannya bagus, gak perlu beberapa detik lah ya. Gue yakin kurang dari 1 menit pasti bisa lah kalau kalian memiliki penalaran yang tinggi. Karena gini, ini sebenarnya main-main. Ada cara formalnya. Cara formalnya gue bakal kasih tahu.
Ada cara formal, ada cara yang main-main lah ya. Gue katain main-main karena nggak ada kata yang pas lagi apa ya, diksi yang kuat. Oke lah, anggaplah main-main. Jadi cara formalnya kayak gini. Cara formal. Nah, segitiga, misalkan segitiga sembarang kayak gini. Misalkan ini A, ada B, ada C. Ada syaratnya. Tidak sembarangan ngasih A, C, B di sini atau A, B, C. Ada syaratnya. Syaratnya gimana? A plus B itu harus lebih besar daripada C. A plus C itu harus lebih besar daripada B. B plus C itu harus lebih besar daripada A. Ini syarat dari segitiga. Jadi kalau misalkan ada soal di sini itu ada 7, 4 sama X. Jadi ini X, ini 4, ini 7. Jadi syaratnya itu 4 plus X harus lebih besar daripada 7, 7 plus X harus lebih besar daripada 4, dan 4 plus 7 itu harus lebih besar pada X. Ini coret-coret jadi X plus 3, X lebih besar daripada 3, ini 3 plus X lebih besar daripada 0, ini 11 lebih besar daripada X. Nah kalau misalkan gue buat garis bilangan, ini misalkan gue buat garis bilangan gitu, di sini 3, di sini 11. Katanya X-nya itu lebih besar daripada 3. Di sini kan harus lebih besar ini. Terus 3 plus X lebih besar daripada 0. Oh, ini udah pasti. Jadi udah gak usah dihiraukan lah. Karena X-nya kan pasti positif kan. X-nya pasti positif. Terus X-nya itu kurang dari 11. Jadi jawabannya itu harus di interval ini. 3 sampai 11. Interval X-nya itu harus berada di 3 dengan 11. Karena yang ditanya adalah nilai yang tidak memenuhi untuk X. Jadi ini berada, berarti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Jawabannya itu E. Karena E berada di antara sini. E ada di sini, 12. Dan semuanya 3,5, 6, 4 akar 3, terus 8, terus 10, 1/3. Ini ada di sini. Memenuhi. Jawabannya itu di sini. E jawabannya. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini materi kombinasi ya. Nanti gue bakal jelasin perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Nomor 7 banyak siswa cowok. Nomor 7 banyak siswa cowok. Nomor 7 banyak siswa cowok 10 orang dan siswa cewek 5 orang. Banyaknya cara untuk membentuk panitia yang beranggotakan 10 orang yang terdiri paling sedikit 2 orang cewek dan paling banyak 4 orang cewek adalah. Jadi gue bakal jelasin perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi gue bakal jelasin dulu. Nah, permutasi itu ada pembedaan. Simpelnya untuk kombinasi dan permutasi itu misalkan ada 2 orang duduk gitu di sembarang, ada 2 meja di sini gitu, misalkan kayak gitu. Nah, 2 orang itu A dengan B. Nah, kalau permutasi itu kayak kan ada 2 kemungkinan kan, ada AB, terus ada BA, ada BA. Nah, untuk permutasi itu dihitung beda. Untuk permutasi. Tapi kalau kombinasi ini dihitungnya sama. Sehingga ini hasilnya 2 orang, ini hasilnya 1 orang. Itu perbedaan kombinasi dan permutasi. Misalnya lo kayak gini lagi. Permutasi, misalkan ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini akan dipilih ketua kelas, wakil, sama sekretaris. Nah, kalau permutasi itu dihitung beda, sehingga kayak gini kan, penulisan permutasi kayak gini, 5 permutasi 2 atau 5 permutasi 2. Ini sama aja sebenarnya. Ya kan, kalau permutasi kan 5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial. Ini hasilnya 5, 3. Tinggal hasilnya ini 20. Nah, kalau kombinasi ini, dia itu dihitung sama. Misalnya kayak gini, kombinasi ada 5 orang, terus dipilih 3 orang untuk menjadi perwakilan sekolah. Tapi kan 3 orang ini sebenarnya dikategorikan tuh sama aja orangnya. Sehingga ya tinggal di 5 kombinasi 3 aja. Ini hasilnya 10 nanti. Misal kayak gini lah, misalkan yang keterima tuh ABC. Tapi kan ada juga kemungkinan itu bentuknya kayak CAB. Nah, ini dihitung sama. Kalau yang kombinasi. Kalau permutasi beda.
karena dia sudah punya bagiannya masing-masing nih, ketua kelas, wakil, sama sekretaris. Itu sedikit tentang kombinasi dan permutasi. Nah sekarang kita tentukan nomor 7 nih, yaitu menggunakan kombinasi atau permutasi. Jawabannya adalah kombinasi. Kenapa kombinasi? Ya karena tidak ada peraturan khusus yang menyebutkan kalau itu bakal kayak ini, ketua kelas, wakil, sama sekretaris. Gak ada kan? Sehingga dia pakai kombinasi. Nah jadi soal nomor 7 itu katanya ada 10 cowok dan 5 cewek. Nah, diambil itu 10 orang, yang mana dari 10 orang itu diambil minimal 2 cewek dan maksimal 4 cewek. Dan maksimal ya benar 4 cewek. Jadi kan ada kemungkinan ada 8 cowok, 2 cewek, 7 cowok, 3 cewek. Terus ada kemungkinan 6 cowok sama 4 cewek. Jadi ya menggunakan kombinasi aja. Dari 10 orang cowok, 10 orang nih akan dipilih 8 cowok. Jadi 10 kombinasi 8 kalikan dengan 5 kombinasi 2. Begitupun dengan ini. Jadi ada 10 orang yang diambil tuh 7 cowok, sehingga 10 kombinasi 7. Nah ini 5 kombinasi 3. Yang ini 10 kombinasi 6 kalikan dengan 5 kombinasi 4. Kalau kalian hitung-hitung nih, itu bakal 10 kombinasi 8 itu 45 kalau nggak salah, 45 ya benar. 5 kombinasi 2 itu 10. Ini 10 kombinasi 7 itu 120. Ini sama kayak inilah. 5 kombinasi 2 itu sama kayak 5 kombinasi 3, sehingga ini 10 juga. Ini ribet nih. 10 kombinasi 6 itu 210 sama 5 kombinasi 4 itu 5. Nah, kalau dikalikan ini 450, ini 1200, ini 1050. Nah, kalau ditambahin jumlah totalnya itu 2700 ya, 2700 orang. 2700 cara. 2700 ini nih, C jawabannya. C kawan. Easy lah ya. Ini soal itu ya, soal apa? Soal SBM kalau nggak salah, atau TBK gue lupa. Tapi gak penting lah, yang penting kalian tahu gimana caranya menyelesaikannya. Nah, sekarang nomor 8. Seorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatannya berkurang menjadi sepertiga. Demikian juga pada jam berikutnya, kecepatannya menjadi sepertiga dari sebelumnya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh orang itu selama berjalan adalah... Oke, gue taruh bawah aja deh, biar praktis. Dia berjalan 12 km per jam. Nah, di jam pertama, dia kecepatannya 12 km per jam. Habis itu, di jam kedua, yaitu berkurang sepertiga ya. Ya sepertiga. Jadi kalau sepertiga, jadi 4 km per jam ya. 4 km per jam. Terus di jam ketiga, dia itu berubah 4/3 km per jam. Nah, pertanyaannya, dan ini seterusnya. Pertanyaannya adalah jarak terjauh yang ditempuh. Nah, karena yang ditanya itu jarak, kalian tahu gak sih kalau rumus kecepatan kan V sama dengan S per T. Karena T-nya di sini udah ada bantuan nih, itu per jam, jadi satu aja. Sehingga V sama dengan S. Jadi ya tinggal diganti aja nih S-nya atau jaraknya atau side-nya. Ini 12, ini 4, ini 4/3 kilometer ya, dalam kilometer lah pokoknya, ini dalam kilometer. Sehingga ini jadi barisan geometri tak hingga. 12 tambah 4 tambah 4/3 tambah 4/9 dan seterusnya. Nah, rumus geometri tak hingga itu kayak gini, A per 1 min R. Ini rumus barisan geometri tak hingga. Nah, rumusnya kayak gini, dengan A itu adalah nilai awal, R-nya itu rasio. Rasio itu kan U2 bagi U1 atau UN bagi dengan U1. Sehingga R-nya itu di sini sepertiga. A-nya itu 12, R-nya itu 1/3, sehingga hasilnya 12 per 2/3. Nah, ini jadinya 36/2 atau 18 km. Jadi jarak terjauhnya dia menempuh jarak sebesar atau sepanjang 18 km. Jawabannya itu ada nih. E jawabannya. 18 km. Gampang lah ini, gampang.
Nah, nomor 9. Nah, ini baru unik nih. Ini sederajat dengan soal TPA lah ya, bukan TPS. Tapi gue kasih ini karena ini sebenarnya main-main. TPS tuh sebenarnya soalnya tuh main-main. Sehingga gue taruh ini di bagian TPS karena ini main-main juga. Mungkin kalian ya ada yang naruh di sini 0,5 sehingga ini 3/2, di sini jadi 5/4, di sini juga jadi berapa ya? 17/16 dan seterusnya. Nah, ini gak bakal ketemuan kalau apa caranya kayak gini. Nah, gimana caranya? Ini kalian pernah inget gak sih bilangan binary? Atau mungkin sebagian dari kalian gak tahu ya. Oke, gue bakal jelasin. Misal kayak gini, ini nanti kalau kalian rearrange semuanya itu bakal jadi kayak gini. 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4 plus x pangkat 5 dan seterusnya. Gue bakal ngebuktiin bagaimana caranya ini dapat 1. Nah, 1 itu dihasilkan dari ini, perkalian ini, kalikan dengan ini, kalikan dengan ini, kalikan dengan ini, dan seterusnya. Itu hasilnya 1. Nah, bagaimana untuk menghasilkan X? Ya gampang, berarti ini, ntar gue hapus dulu yang atas. Kalau untuk menghasilkan X berarti ini, bagian ini tuh menggunakan ini, terus yang ini, bagian ini. Sehingga dapat X. Nah, kalau X kuadrat bagian ini itu dapat ini, X kuadrat ini. Itu untuk X kuadrat. Dan untuk X pangkat 3 ya ini. Untuk X pangkat 4 ini. Yang lainnya 1 gitu. Untuk X pangkat 5, oke, X pangkat 5 berarti kan kita butuh ini sama ini. Untuk selebihnya kalian nggak bakal nemuin misalkan X pangkat 200 gitu dengan menggunakan cara yang beda. Pasti hasilnya hanya satu cara. Maka dari itu sebenarnya gue bilang ke lu kalau ini menggunakan bilangan biner. Nggak dapat kayak gini. Nah, kenapa gue taruh nomor 9? Karena nomor 8 itu tentang barisan geometri. Nah, ini juga barisan geometri. Sehingga soalnya jadi 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Ini barisan geometri. Kenapa barisan geometri? Karena antara ini dengan ini itu jaraknya setengah. Karena x-nya itu setengah, 0,5, ini 0,5 kuadrat, 0,5 pangkat 3 dan seterusnya. Yang ini jadi A per 1 min R. A-nya berapa? 1, R-nya berapa? R-nya ya tadi itu. Ini R-nya nih 0,5 atau X-nya itu 0,5 tengah. Sehingga jawabannya 1/1/2 atau jawabannya itu 2. Jawabannya 2. Bilangan biner jawabannya 2. Keren kan? Ada nih A jawabannya. Emang gue rada iseng lah. Opsinya itu ada 3,34, 4/2, 1/2 tidak dapat ditentukan karena gue pengen ngebingungin lu sih. Tapi sebenarnya simpel.